Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga hidup kalian itu selalu dikelilingi oleh keberkahan. Oke, jadi selamat datang di channel YouTube-nya CPC Entertainment. Di sini gua akan rutin bercerita horor setiap minggunya. Jadi pastiin kalian like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terus buat kalian yang punya cerita horor dan ceritanya pengen dibacain sama gua di sini, kalian kirim aja cerita kalian lewat link yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Oke? Nah, buat hari ini gua itu pengen ceritain satu cerita horor pengalaman dari seorang bernama Carla, dimana dia itu mendapatkan teror yang begitu menyeramkan di sebuah apartemen. Bahkan setelah dia itu pergi dari apartemen tersebut, pindah sementara gitu, dia masih tetap aja diteror. Asli, cerita ini tuh pas gue baca bener-bener bikin merinding. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis. Oke, nggak usah lama-lama lagi, cerita horor hari ini dimulai. Selamat mendengarkan. Cerita ini dikirim oleh seorang wanita bernama Carla, umurnya 30 tahunan. Dia kerja di sebuah perusahaan finance yang ada di daerah Jakarta Pusat. Carla udah menikah, nama suaminya adalah Dimas, dan mereka tinggal di sebuah apartemen yang ini apartemen tuh udah banyak ceritanya. Udah sering banget terjadi tragedi di sana. Ya bisa dibilang apartemen ini tuh memiliki banyak cerita-cerita miring terkait tempat tersebut lah. Pasti banyak dari kalian yang udah tahu nih ini apartemen apa. Tapi keep silent aja, nggak usah di komen-komen ya. Seperti yang tadi udah gue bilang, apartemen ini tuh banyak tragedi. Bahkan semenjak Carla tinggal di situ sama suaminya, itu udah beberapa kali terjadi hal-hal mengerikan. Hal-hal mengerikan yang gue bahas di sini bukan masalah hantu-hantuan, tapi lebih ke kriminal-kriminal gitu lah. Semua teror yang Carla alami ini dimulai ketika salah satu tetangganya dia yang cuma beda 4 unit dari unitnya dia itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Carla itu nggak menjelaskan secara detail bagaimana tetangganya ini mengakhiri hidupnya. Tapi kata Carla, pokoknya intinya dia itu mengakhiri hidup sendiri dengan keadaan yang akhirnya itu lumayan tragis. Kita sebut aja tetangganya ini namanya Cindy. Karena cuma beda 4 unit dari unitnya dia, jadi antara Carla dan Cindy ini beberapa kali pernah bertemu. Dan ya agak basa-basi gitulah bertegur sapa dikit. Cindy ini kira-kira seumuran sama Carla, 30-an. Rambutnya itu pendek, agak bob, lumayan cantik. Tapi Carla ini nggak tahu di mana Cindy ini bekerja. Kalau dari sepenglihatan Carla, kayaknya Cindy ini belum menikah dan dia itu tinggal seorang diri di situ. Kalau mau digambarin, dari lift, Carla itu harus selalu ngelewatin unitnya Cindy buat pulang ke unitnya dia. Jadi tiap pengen pulang ataupun pengen pergi, pasti lewat unitnya Cindy ini. Balik lagi ke cerita. Jadi pokoknya setelah Cindy ini ditemukan, pastikan unitnya ini ditutup sama garis polisi, police line. Dan itu nggak boleh ada yang masuk selain polisi. Dan setelah kejadian itu, Carla ini selalu kebayang-bayang mukanya Cindy, terutama ketika dia selalu ngelewatin unitnya. Carla itu kayak berpikir dan bertanya-tanya, ini kenapa Cindy memutuskan mengakhiri hidupnya? Kira-kira masalah apa yang begitu beratnya sampai Cindy ini ya rela begitu? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh terus muncul di kepalanya Carla. Dan akhirnya dari situ tuh teror dimulai karena Cindy memberikan jawaban. 3 atau 4 hari setelah Cindy mengakhiri hidupnya, Carla ini baru aja balik ke unit apartemennya sekitar jam 8 malam. Saat itu dia masih sendirian karena suaminya belum balik, masih lembur. Carla pun bersih-bersih, dia makan sambil nonton TV di ruangan tengah. Di sebelah kirinya dia, ini persis pintu unit apartemen. Pas lagi makan sambil nonton TV, tiba-tiba pintu unitnya diketuk. Di situ Carla ini berdiri pengen bukain pintu karena mikir ini adalah suaminya. Tapi begitu pintu pengen dibuka, dia ingat kalau suaminya itu punya kebiasaan nggak pernah ngetuk pintu karena sama-sama punya kunci. Jadi langsung dibuka aja biasanya. Lah ini kok diketuk-ketuk, berarti kan bukan suaminya. Yang tadinya Carla pengen bukain pintu, langsung nggak jadi, terus dia ngintip lewat lubang yang ada di pintunya dia. Begitu dia lihat, betapa kagetnya dia. Di depan pintunya ada tetangganya yang meninggal beberapa hari lalu. Sosok Cindy berdiri dengan mulut penuh busa. Baju bagian dadanya basah
dan rambutnya juga basah karena busa yang keluar dari mulutnya dia. Mata kanan Cindy melotot, sedangkan mata kirinya tidak terbuka dengan sempurna. Melihat itu, Carla kaget dan dia pun duduk terjatuh. Lalu sesaat kemudian dari celah pintu, Carla itu ngeliat ada bayangan yang pergi ke arah sebelah kiri, ke arah unit apartemennya Cindy, dan menghilang gitu aja. Singkat cerita, begitu Dimas pulang, Carla pun langsung cerita apa yang dia alami. Tapi Dimas ini menganggap kalau itu cuma halusinasi karena Carla ini selalu mikirin Cindy. Karena terus mikirin, akhirnya jadi halu lah. Itu anggapan si Dimas, suaminya. Selang beberapa hari kemudian, sekitar jam 6:30 malam, Carla baru aja pulang kerja nih. Dia keluar lift dan dia harus ngelewatin apartemennya si Cindy. Kalian tau lah kalau apartemen itu bentuknya lorong kayak gini nih, dan panjang banget. Dari lift, Carla ini udah ngeliat kalau unit apartemennya Cindy itu tuh masih ada police line. Dia itu jadi makin deg-degan karena masih kepikiran beberapa hari yang lalu tuh. Carla pun memutuskan untuk jalan lebih cepat supaya dia lebih cepat nyampe ke unitnya dan masuk. Tapi baru aja beberapa langkah ngelewatin unit apartemennya Cindy, tiba-tiba pintu unit apartemennya Cindy itu kayak dipaksa pengen dibuka dari dalam. Kayak ada yang mau keluar. Carla pun langsung buru-buru masuk ke unit apartemennya dan itu bener-bener deg-degan parah. Karena kan itu masih ada police line dan nggak boleh ada yang masuk dong pastinya. Tapi kok itu tadi pintunya kayak ada yang pengen buka. Nah ini udah 2 kali kejadian teror nih. Carla mulai makin parno, dia mulai takut. Dan dia tuh mulai mikir, kenapa dia itu diteror? Apakah karena dia terus mikirin Cindy? Jadinya dia itu halu kayak gitu. Tapi ternyata ini tuh bukan halu semata. Lagi-lagi Carla mendapatkan teror yang ketiga. Teror selanjutnya yang didapatkan Carla itu tepat 2 minggu setelah meninggalnya Cindy. Sekitar jam 11 malam, Carla sama Dimas ini udah siap-siap mau tidur. Dimas udah ada di dalam kamar. Carla ini buang air kecil dulu ke kamar mandi dan bersih-bersih lah, sikat gigi gitu. Pas Carla buka pintu kamar mandi dan pengen masuk ke kamarnya, dia itu ngeliat unit apartemennya dia pintunya itu udah kebuka. Dan di depannya ada sosok Cindy yang tergeletak. Ya, Carla itu kayak ngeliat Cindy ketika hari dimana dia itu ditemukan, tergeletak dengan mulut penuh dengan busa. Karena dia ini benar-benar sangat takut, akhirnya Carla pingsan. Carla pun dibangunin nih sama suaminya. Dan ketika sadar, Carla ini langsung cerita kalau dia itu tadi ngelihat pintu apartemennya kebuka, terus ngelihat Cindy di situ. Nah di situ suaminya ini bilang, enggak kok, tadi pintunya itu enggak kebuka sama sekali. Dan ini nih kayaknya kamu halu deh. Kamu ini terlalu mikirin Cindy, jadinya kamu ini halu-halu kayak gitu. Tapi karena Carla ini udah dapat 3 kali teror dan dia itu benar-benar ketakutan, mereka pun memutuskan untuk tinggal sementara ke rumah orang tuanya Carla. Carla mau menenangkan diri dulu, pengen tidur dengan tenang selama beberapa minggu. Kalau udah nggak ada gangguan, barulah mereka balik ke apartemen. Itu pikir Carla. Tapi ternyata walaupun dia pindah ke rumah orang tuanya, dia masih tetap mendapatkan teror. Kira-kira hari keempat setelah Carla ini pindah ke rumah orang tuanya, Cindy mendatangi Carla. Tapi kali ini di dalam mimpi. Kali ini Cindy itu hadir tanpa wajah yang menakutkan, tanpa busa-busa di mulutnya dia. Di mimpinya itu, Carla ini memberanikan diri nanya ke Cindy, kenapa dia itu datengin Cindy beberapa kali, dan dia pun memberanikan diri apa alasan si Cindy ini mengakhiri hidupnya. Akhirnya di situ Cindy ini cerita kalau dia itu mengakhiri hidupnya karena tekanan dari keluarganya dan juga dari pasangannya. Keluarganya yang ada di kampung itu terus-terusan meminta Cindy mengirimkan uang dengan alasan segala macem lah. Ada yang alasan adiknya, alasan bapaknya, pokoknya segala macam alasan itu udah diturutin sama Cindy. Padahal pada saat itu Cindy kerjaannya itu belum stabil, gajinya nggak seberapa, dan gajinya itu cuma cukup buat hidupnya dia doang. Tapi keluarganya di kampung itu selalu minta uang yang bener-bener nominalnya itu nggak bisa diterima oleh akal sehat, karena menganggap Cindy ini udah banyak uang di kota. Di sisi lain, Cindy juga mendapatkan pasangan ataupun laki-laki yang suka KDRT, yang suka mukulin dia dan juga minta duit juga sama dia. Bahkan beberapa barangnya Cindy itu sempat digadain, sempat dijual, sampai-sampai Cindy ini beberapa kali didatengin sama debt collector ke kantornya. Karena Cindy sama sekali nggak bisa menyelesaikan itu, dan juga dia nggak punya teman untuk cerita,
akhirnya Cindy lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Cindy ini juga bilang kenapa dia itu datengin Carla, karena dia itu menganggap kalau Carla ini orang baik. Mereka ini sempat bertegur sapa beberapa kali, walaupun mereka itu nggak kenal. Sedangkan di kantornya, Cindy ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Makanya akhirnya Cindy ini ceritanya ke Carla, karena selama hidupnya dia nggak tahu pengen cerita ke siapa. Setelah bercerita kayak gitu, Cindy pun pergi dan Carla pun kebangun. Dan di situ Carla bangun dengan tetesan air mata yang sangat deras. Karena ternyata masalah hidupnya Cindy ini benar-benar berat banget dan gak ada orang yang bisa menguatkan dia. Sampai akhirnya Cindy memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu Carla juga baru sadar kalau ternyata Cindy ini datang bukan buat meneror, tapi pengen menyampaikan cerita aja ke dia, orang yang dianggapnya baik. Padahal mereka itu cuma bertegur sapa beberapa kali doang. Ya mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk selalu peduli sama orang-orang di sekitar kita. Kadang ucapan semangat dari kita itu bisa sangat berpengaruh sama orang-orang yang lagi terpuruk. Jadi jangan pernah berhenti untuk jadi orang yang baik. Oke, jadi itulah cerita buat hari ini. Anjir, ini tuh cerita yang bener-bener menyeramkan tapi juga menyedihkan di saat yang bersamaan. Soalnya kalau dipikir-pikir, permasalahan yang dihadapi Cindy ini kayaknya juga banyak dihadapi sama orang-orang lain deh. Ya pokoknya kayak yang tadi gue omongin ya, jadiin cerita ini tuh jadi pelajaran buat kita semua. Karena semua orang itu punya cobaan dan kita itu harus selalu bisa menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Dan kalau kalian punya cerita yang pengen gue bawain di sini, kalian langsung aja kirim cerita kalian lewat link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Terus jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.